Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya SMH. Selaku Ketua Umum Priyadin dan Ketua Mahupiki, saya mencermati sidang MKD yang cuplikannya kita lihat bersama. Ada semacam display komunikasi antara penciptaan pesan dan penafsiran pesan. Ini memerlukan kreativitas, kreatif, inovatif, dan antisipatif, dan memerlukan pengalaman kebahasaan para anggota majelis MKD dan menguji proses bernalar, di mana perlu ada mendamaikan pertentangan makna dan membaca sinyal linguistik publik. Memang diperlukan daya intuitif dan daya imajinatif. Bahasa masyarakat itu sangat cair. Ekspresinya bisa rasional, bisa emosional. Nah, kalau melihat framing ajaran Goffman itu, ini memang simbolik interaksi yang membutuhkan metode penekanan terhadap pemaknaan tertentu, terhadap peristiwa tertentu yang terjadi belakangan kepada mereka, para anggota dewan itu. Pertanyaannya, siapa lawan siapa? Siapa yang diuntungkan? Siapa menguasai siapa? Ini adalah realitas imajinatif yang bisa saja ditampilkan dan ditonjolkan dalam proses sidang MKD itu. Sejatinya, senyatanya, realitas sosial memang bukan realitas natural, apalagi dengan teknologi sekarang ini. Bisa saja terjadi pertukaran makna antara yang memberi pesan, sender itu, dengan receiver. Bisa terjadi noise atau kode-kode arti tertentu yang sifatnya situasional, yang membuat satu peristiwa sama, tapi pemaknaannya secara berbeda. Nah, ada makna yang tunggal, melihatnya ada makna ganda. Apa yang diliput, apa yang diluput. Ini memang sebuah pendefinisian situasi pada situasi saat terjadinya peristiwa itu. Mahkamah Kehormatan dan Kehormatan Mahkamah. Pejuang politik dan politik pejuang. Ini sebuah slogan yang menurut saya perlu ditampilkan, karena situasi semacam ini, hukum dan etika itu bisa ambruk karena speech and phenomenon, karena kata-kata dan fenomenanya. Hubungan hukum dan etika dan kata-kata itu bisa masuk dalam wilayah yang misterius. Etika diharapkan memang sebagai pemandu, tidak hanya lembaga hukum, termasuk lembaga pembentuk hukum seperti DPR. Nah, dalam ajaran Ferdinand de Saussure dan Jacques Derrida, ada dikatakan language is power. Bahasa itu kekuatan, dan speech and phenomenon, antara bahasa dan fenomena. Bahasa itu seperti the jungle semantik, ya, seperti hutan rimba. Dan bahasa itu juga mirror of society, ya, cermin masyarakat. Mirip ensiklopedia atau kamus. Wilayah bahasa-bahasa dalam masyarakat itu wilayah human science, ilmu kemanusiaan, penuh variasi semantik terutama. Bahayanya, bahasa itu bisa menjadi perangkap buat siapa saja, karena itu memerlukan rule of reader, cara membaca bahasa masyarakat. Sidang MKD itu menunjukkan perlunya pertukaran makna dengan indrawi dan intuisi, serta mental konstruksi yang harus berdasarkan kemampuan berfungsinya antara etika, hukum, dan masyarakat. Nampaknya dalam persoalan etika dan hukum para legislator kita, ada daya elastisitas yang sifatnya interpretatif di tengah masyarakat yang serba kritis. Saat ini, putusan MKD diharapkan bukan cuma persoalan etika, tapi juga bukan cuma persoalan sains, tapi bisa juga seni. Seni membaca bahasa masyarakat, harapan masyarakat. Nah, seni membaca realitas pada publik yang kritis seperti pada persidangan MKD ini, diharapkan kita semua jeli membaca bahwa sosial faktor itu punya efek terhadap institutional collapse. Jadi faktor sosial itu bisa mempengaruhi bangkrutnya sebuah institusi. Nah, karena itu daripada terjadi defisit kepercayaan terhadap instansi politik, lembaga legislatif, tentunya MKD berusaha untuk menjaga
keseimbangan antara harapan masyarakat dengan sikap kritis para legislator kita. Mudah-mudahan putusan MKD ini tidak menjadi sebuah kegetiran bagi baik masyarakat maupun politisi kita yang harus tetap kreatif sebagai wakil rakyat. Mereka juga sebenarnya adalah pejuang politik, dan suatu saat di antara mereka jika tidak ada, bisa saja menjadi pahlawan politik. Struktur kognitif kita untuk memaknai dan menandai satu peristiwa seperti persidangan MKD tersebut memang memiliki makna tertentu, logika tertentu, dan nilai tertentu. Karena itulah ada metode yang namanya POCA, ya, plan, do, dan check and reject. Ini sesuatu yang penting dalam tradisi peradilan kita. Etika, hukum, dan masyarakat adalah cermin satu bangsa. Makanya maju mundurnya sistem politik kita, sistem hukum kita, sistem masyarakat kita dipandu oleh etika. Etika adalah kompas bagi perjalanan bangsa ini. Sekian FWI Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.